linear purchase-nya tuh gampang kalau zaman dulu. Oh, dari lihat di TV, terus udah gitu lihat di koran, setelah itu di toko lihat barangnya, terus mereka langsung beli. Jadi path to purchase-nya kalau zaman tahun 90-an, anak-anak tahun 90-an tuh lebih simple. Sedangkan kalau kita lihat sekarang path to purchase-nya tuh lebih kompleks. Kenapa? Karena kalau kita lihat tuh multiple touch points. Setiap orang akan mendapatkan iklan yang berbeda. Satu device misalnya dipakai sama ibu-ibu dibandingkan device yang dipakai sama bapak-bapak, iklannya akan beda. Kenapa? Karena bapak-bapak akan dapat iklannya mobil. Kenapa dapat iklannya mobil? Karena bapak-bapak selalu lihat, wah ada Gias nih, dapat iklannya mobil. Ibu-ibu nontonnya gimana cara pijit anak atau gimana jalan-jalan, dapat iklannya Traveloka, dapat iklannya mungkin Johnson's Baby, ya seperti itu. Jadi memang pada saat sekarang dengan dunia digital itu memungkinkan untuk kita bisa personalize, bisa customize sesuai dengan kemauan atau keinginan dari para audiens ataupun para shoppers dan consumers kita. Oke, bisa kita lihat bahwa kalau zaman sekarang orang lihat di TV, tapi pas dilihat di laptop iklannya bisa beda. Lihat di mobile bisa beda lagi. Oke? Jadi memang saat ini lebih banyak multiple touch point yang bisa di-engage sehingga para retailer memang perlu ada di beberapa multiple touch point ini supaya kita selalu ada dan selalu presence di mana consumers berada. Oke? Nah, kalau kita lihat seberapa mainstream sih digital itu di Indonesia? Kalau kita lihat bahwa di Indonesia internet population itu ada di sekitar 210 juta. Oke, artinya 77% of population Indonesia itu udah melek dengan internet, ya. Dan mobile internet usersnya itu ada sekitar 163 juta. Oke, itu balik lagi kalau kita lihat sebenarnya pada ngapain di digital. Nah, lebih dari 8 jam sehari itu orang pegangin handphone. Jadi kalau ditanya sekarang lebih sering pegang handphone atau pegang remote TV, pasti lebih sering pegang handphone. Kadang kalau meeting bikin note-nya juga kadang di handphone. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat memang digital itu benar-benar sangat engage dengan kita di Indonesia dan juga di negara lain ya. Nah, tapi banyak yang berpikir tapi internet itu tuh kayaknya cuma buat di kota-kota besar. No, based on the last data yang kita punya dari APJI itu kita bisa lihat bahwa internet penetration itu growth-nya sangat rapid across Indonesia. Oke, bahkan kalau kita lihat di beberapa region seperti Sumatera itu growth-nya sangat tinggi, penetration-nya pun sudah lumayan tinggi gitu ya, lebih dari 64,5% itu growth contribution-nya di Sumatera. Dan juga kalau kita lihat di West Java, Central Java itu growth-nya sangat tinggi. Jadi memang nggak cuma terbatas hanya di kota-kota besar untuk penetration-nya, tapi juga kota-kota atau region seperti Kalimantan, Sumatera itu penetration untuk internetnya pun sudah sangat signifikan gitu. Oke. Jadi jangan lupa para retail untuk kita juga melihat potensi-potensi yang ada di area-area seperti Kalimantan dan juga di Sumatera maupun Indonesia Timur. Oke. Dan sebenarnya Indonesia itu dikenal dengan mobile first nation. Kenapa sih? Karena sebagian besar orang Indonesia pertama kali melek internet itu lewat apa? Bukan lewat laptop, bukan lewat PC, tapi lewat mobile. Jadi memang orang-orang itu mengakses internet lewat handphone mereka. Jadi di Indonesia ada sekitar 157 juta smartphone ya, dan ada sekitar 319 juta mobile subscription. Jadi yang kayak Indosat, Telkomsel gitu ya. Dan ada active spend on mobile itu hampir sekitar lebih dari 8 jam. Jadi kalau kita pikir-pikir, wah lihat WhatsApp, lihat YouTube, lihat Instagram, TikTok, semua lewat semuanya sebagian besar lewat digital, itu lewat mobile. Oke. Dan mobile phone owners itu ada 200 juta. Kenapa 200 juta? Padahal sebelumnya bilang smartphone-nya cuma 167. Masih ada handphone yang tetot zaman dulu tuh masih ada, bukan nggak ada. Tapi
memang biasanya itu kan belum smartphone, jadi belum internetnya juga sangat terbatas, mungkin untuk chat doang dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan masuk gimana sih caranya untuk para retail ini untuk bisa menjangkau lebih dalam lagi para konsumen dan para shoppers atau audiens kita. Oke, Surya, please. Wow, so on time dulu. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih Angel, rekan saya barusan. Jadi di sini saya juga mewakili dari Mbah Google. Mbahnya nggak bisa jadi saya mewakili. Oke, tadi dari rekan saya itu sudah menjelaskan soal kondisi internet penetration di Indonesia, dan tadi message juga digital itu is no longer the future. Digital itu adalah sekarang gitu. Dan di sini aku punya beberapa data yang mungkin bisa aku share ke teman-teman retailer. Kenapa sebenarnya apa sih emang kan memang betul ya kalau secara data itu digital itu udah menjadi the new normal gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat ke belakang, perilaku consumer journey itu selalu berubah gitu dari tahun ke belakang. Terlebih lagi 2 tahun ke belakang ketika pandemi terjadi. Jadi sekarang pandemi digital penetration itu jadi semakin tinggi, orang nggak bisa keluar, gitu. Jadi yang kita lihat sekarang itu adalah the new normal, realita yang kita hadapi, dan perilaku ini mungkin tidak akan kembali, justru dia hanya akan berkembang, begitu. Nah, fakta pertama, studi menunjukkan ada sekitar 61% e-commerce sales increase di tahun 2021 versus tahun 2019. Artinya apa? Artinya user sekarang dia melakukan riset, mencari produk, mencari informasi produk, membandingkan produk dan informasi lainnya itu melalui sales ad, melalui digital marketing. Seperti itu. Dan yang kedua, studi juga menunjukkan bahwa 80% dari shopper ini adalah mereka memiliki tendensi untuk membeli barang jika tadi kalau yang disebut sama rekan saya itu ketika brand bisa memberikan personal experience, personal options. Semakin relevan brand kepada ke konsumen, dia akan memiliki tendensi ini untuk membeli. Begitu. Dan yang ketiga, tadi kita lihat sendiri, consumer journey itu touch point sekarang banyak, dan jadi consumer journey sekarang jauh semakin kompleks. Gitu. Kalau tadi contohnya, misalkan kita pertama tidak lihat ke tempat iklan di TV atau misalkan di koran, pasti orang beli. Kok sekarang enggak? Setelah dia melihat iklan dimanapun, dia akan lanjut research, baik itu di digital atau dimanapun. Gitu. Nah, mungkin buat sebagai contoh ya, aku nggak pakai diri aku sendiri sebagai contoh. Jadi kebetulan aku juga salah satu orang yang shift fully to digital dari sisi consumer. Jadi kalau aku biasanya, misalkan aku mau beli HP baru, aku biasanya cari dulu nih di internet, ya kan? Apa sih yang paling bagus, speknya seperti apa segala macam. Lalu aku ke toko. Jadi dari research digital terus ke toko. Tapi yang aku lakukan selanjutnya adalah ketika udah sampai toko, aku biasanya ngecek lagi harganya. Wah ini harga di offline segini, coba cek kalau di online berapa harganya, kayak gitu. Dan aku yakin sebenarnya experience ini tuh nggak unik aku doang. Dan ini aku yakin ke teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin data, hal itu benar karena gini. Nah, jadi kita punya data sebenarnya. Digital itu sebenarnya tetap penting buat nggak cuma nge-drive orang untuk beli secara online, tapi juga buat nge-drive orang untuk datang ke toko kita langsung, secara offline gitu. Jadi studi itu menunjukkan bahwa ada sekitar 81% orang yang melakukan riset melalui Google Search sebelum mereka masuk ke toko. Gitu. Jadi biasanya mereka riset buat review produk atau misalkan komparasi produk atau simply mereka mencari, mereka punya masalah apa, mereka tahu jawabannya dari produk apa yang bisa memberikan solusi, lalu dia pergi ke offline gitu. Lalu saat itu 76%-nya itu mereka menguji website atau apps dari brand tersebut sebelum dia lanjut ke offline gitu. Jadi habis dia search, nanti dia masuk ke dalam website atau app, dari situ dia pelajari gitu. Oh produknya seperti ini. Oke, tokonya di mana nih? Dia baca ke toko. Dan 44%-nya
itu nonton online video dari berbagai macam platform. Gitu. Jadi hampir semua digital touch points itu mereka gunakan untuk riset untuk membuat mereka datang ke toko. Seperti itu. Nah, tapi apakah proses riset itu berhenti ketika mereka sudah datang ke toko? Spoiler alert, tidak. Karena jadi yang seperti aku udah bikin sebelumnya, 87% itu melakukan riset sebelum datang ke toko. Tetapi 79%-nya itu melakukan riset ketika di dalam store. Dia sudah datang ke dalam store, barangnya udah di depan dia, tapi dia masih nyari lagi. Ini barangnya agak lebih ada harganya beda kali ya kalau di online. Ya cek lagi segala macam. Atau mungkin dia udah lihat produk ini, oh di toko dia ada produk ini. Coba kalau di compare sama produk lain, ada nggak ya kira-kira yang lebih bagus seperti itu. Jadi proses risetnya terus terjadi ketika bahkan di dalam toko. Dan terakhir 35% itu melakukan riset setelah keluar dari store. Gitu. Jadi mungkin ada yang riset setelah dilihat di toko online, oh di toko offline, oh harganya segini. Oke dia keluar dari riset, atau mungkin dia sudah beli secara offline terus dia penasaran. Sebenarnya kalau online dia berapa seperti itu. Jadi proses riset itu sebenarnya tidak berhenti sampai sebelum dia beli barangnya. Proses riset itu terus terjadi bahkan ketika barangnya udah di depan mata dia, tinggal dibeli, tapi dia masih riset seperti itu. Oleh karena itu, digital touch points itu sangat-sangat penting dan penting juga untuk teman-teman retailer untuk tetap hadir ketika user mencari di digital. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah tahu tadi, oke, internet penetration sekitar 70%, consumer journey itu sudah semakin kompleks, lalu proses riset ini juga terus terjadi bahkan sebelum mereka melakukan pembelian. Kalau kita bicara mengenai Google specifically, sebenarnya bagaimana sih Google bisa membantu teman-teman retailer untuk menjawab permasalahan ini? Di Google sendiri, kami mempunyai berbagai macam touchpoint di ekosistem kami. Jadi kami mengerti sekali dengan adanya customer journey complexity ini. Oleh karena itu, kami memperhatikan beberapa platform touchpoint yang bisa kita gunakan untuk selalu terkoneksi dengan konsumen. Bisa dimulai dari Google Play Store, kalau misalkan dari apps, lalu hadir juga ketika orang mencari di Google Search, lalu bisa juga muncul di blog atau website melalui Google Display Network, lalu bisa juga langsung membeli dari Google Shopping Tab. Jadi kalau misalkan Google Shopping Tab ini, kalau misalkan teman-teman buka di google.com, nanti dia ada tabnya namanya shopping atau belanja. Di situ user bisa klik barangnya, nanti dia bisa langsung masuk ke untuk purchase seperti itu. Dan yang terakhir lewat YouTube. Gitu. Jadi ekosistem Google ini kita bisa saling terkoneksi dan bisa juga supaya kita bisa terus terkoneksi dengan user-user seperti itu. Lalu kalau misalnya kita bertanya, oke, kami tahu internet digital itu penting dan juga ada berbagai macam touchpoint yang bisa digunakan di Google. Apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan di digital untuk go digital? Ada 3 hal. Yang pertama, be present on every digital touchpoint. Gitu. Karena user journey itu kompleks sehingga kita perlu hadir di segala macam platform. Langkah termudah untuk kita bisa hadir di digital itu adalah memiliki website dan mendaftarkan bisnis kita di Google Business Profile. Gitu. Yang kedua, ada video. Selalu hadir ketika user mencari kita. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita agar terus hadir di internet terus relevan adalah dengan terus mengupdate konten-konten yang ada di berbagai macam digital platform kita dan juga bisa melalui ads. Yang terakhir, engage. Jadi gak cuma kita perlu muncul dan hadir, kita juga perlu engage customer ini, gitu, dengan cara memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan memainkan relevansi dan juga dengan kita memainkan relevansi kita bisa memberikan online interaction experience yang lebih seamless sehingga memudahkan kita untuk terkoneksi dengan mereka dan juga melakukan ekspansi. Dan terakhir, kami juga memiliki berbagai macam tools dan resource yang bisa diakses secara cuma-cuma oleh siapapun
yaitu dari sisi insight and tools, kami memiliki keyword trends baik untuk melihat tren-tren terbaru dan juga COVID Mobility Report untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih pergerakan di berbagai macam industri atau berbagai macam tempat di Indonesia. Juga ada Think with Google dan Year in Search Report untuk inspirasi marketing terbaru, dan juga Business and Process Management untuk di Google Search Result, itu ada Google Business Profile, Google Merchant Center, dan juga Google Search Console. Dan terakhir, teman-teman sudah siap untuk go digital, dan sekarang kita semua sudah one step closer to becoming a digital marketing expert. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Joel. Mengingat waktu, kami berharap audiens baik yang offline hadir di sini maupun yang online, apabila ada pertanyaan silakan tunjuk jari. Oke, silakan Ibu, mohon di state namanya, dari mana dan juga pertanyaannya. Selamat sore, saya Awa dari Scanendo. Kebetulan supermarket kami ini menggabungkan antara online dan offline, sehingga kami pun punya tagline yang namanya belanja online atau offline. Yang menjadi challenge sebetulnya adalah di saat kita mengajak masyarakat itu atau customer untuk menggunakan online di toko kami, bahkan dari OS saja mereka masih pegang handphone walaupun handphonenya sudah smartphone. OS itu rendah gitu, masih di 10.9 gitu, sementara versi kami sudah aplikasi kami sudah di 12.13, sehingga untuk mengajak mereka untuk download itu susah. Lalu eksistensi kami di research dan Google itu jadi tidak terlalu cepat, karena kita juga harus menyesuaikan dengan customer di sekitar toko kami, menjadi customer yang itu caranya sih penjelasan Mas Yo. Apalagi kalau dibilang bahwa kita harus bidar, jadi kalau misalnya research harus keluar nih produk yang kita jual. Tapi kendalanya adalah untuk e-commerce dan untuk retail offline, kita saingan di e-commerce itu tinggi sekali, terutama budget mereka untuk iklan di Google sangat besar, sehingga kalau research sebagaimana sebenarnya pasti adalah marketplace lagi. Apalagi marketplace sekarang sudah banyak punya supermarket sendiri seperti Blibli-Mart, Shopee-Mart, Lazada-Mart, dan semua yang mart di online itu punya budget besar untuk Google, sehingga kesempatan kami untuk bidar itu sekarang sangat challenging. Jadi bagaimana kira-kira saran dari Google dan teman-temannya gitu ya, berapa persen sih kami harus menghabiskan budget di digital marketing? Apakah masih perlu kita hanya 60, 40 atau 20 antara budget digital marketing dengan offline marketing seperti flyer, billboard, iklan gitu? Terima kasih Ibu. Sangat bagus ya pertanyaannya menurut saya mengenai budget. Terus eksistensinya kan bukan hanya online mereka, tapi juga misalnya malah dengan marketplace sendiri. Mohon dijawab. Ini kalau misalnya kita ngomongin competition, sebenarnya balik lagi itu jangan pernah khawatir sih, maksudnya karena kita percaya bahwa setiap orang kan punya marketnya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat zaman dulu gitu ya, pemain-pemain yang kayak misalnya Range Market zaman dulu, kalau melihat Carrefour, melihat Hypermart gimana? Buktinya kan kita lihat sekarang Range Market juga besar. Tapi balik lagi gimana kita as a retailer kita bisa nawarin unique selling point gitu, oke? Dan kalau ditanya budget percentage-nya benar gimana sih? Digital is very customized, jadi kita nggak bisa cuma kasih guidance bahwa 60, 40, 70, 30. Balik lagi kita sebenarnya kalau di digital itu kita harus customize. What's your need gitu? Mungkin sorry ini bukan jualan ya, saya kebetulan nggak handle retail, tapi feel free untuk reach out ke kita kalau misalnya mau discuss lebih lanjut. Misalnya, oh saya budgetnya gini, kita perlu tahu needs-nya apa.
yang ditargetin target audiensnya apa gitu. Jadi apakah perlu di YouTube atau mungkin nggak perlu di YouTube bahkan gitu. Jadi kita perlu tahu needs-nya dari tiap retailer itu apa, karena ada beberapa retailer yang sebenarnya nggak go ke YouTube tapi dia sangat agresif di search dan sangat agresif di apps gitu. Tergantung needs-nya apa yang kita jual gitu. Kayak tadi mungkin Suryo udah sempat bahas bahwa orang kalau mau ke toko mau beli barang dia akan search. Iya, for some kategori. Tapi to be very honest, untuk produk-produk yang impulse, misalnya drink, udah aus, udah keringetan, masa iya sih mereka search dulu mau minum apa? Kan enggak. Balik lagi apa yang kita tawarkan dan sebagai retailer apa unique selling point-nya. Nah kalau search mungkin, nah ini ahlinya, kalau ada yang mau nanya-nanya search silakan Suryo menjawab. Oke, mungkin aku nambahin ini tadi dari Mbak Angel. Jadi kalau misalkan kita ngomongin dari sisi search, apa sih sebenarnya bisa kita lakukan untuk ibaratnya memastikan bahwa kita ini ready untuk menghadapi kompetisi, karena apalagi kalau di retail aku paham pasti secara kompetisi itu cukup tight gitu. Nah sebenarnya salah satu hal yang bisa kita pastikan itu adalah pertama, secara infrastruktur digital itu kita ready. Infrastruktur digital itu maksudnya apa? Pertama dari segi konten di platform kita, apakah itu sudah relevan dengan yang ditujukan untuk konsumen kita. Yang kedua dari sisi discoverability, mungkin ini lebih teknikal, tapi kalau kita bicara digital kita harus memastikan bahwa website kita itu mudah dicari gitu. Dalam artian secara websitenya mungkin mudah diakses, lalu secara alamatnya juga mungkin lebih simple atau sebagainya. Dan terakhir kita bisa memanfaatkan beberapa resource tadi yang aku coba tunjukin, yaitu bisa pakai namanya Google Business Profile. Di Google Business Profile itu apa bisa kita lakukan? Kita bisa mengedit informasi toko kita di Google Search Result gitu. Jadi kita bisa menambahkan alamat-alamat, kita bisa juga menambahkan foto, kita bisa menambahkan promo dan segala macam. Jadi ketika yang bukan toko juga bisa dimasukin. Dan ada chatbot. Betul, dan juga bisa ada chatbot. Dan jadi ketika orang mencari di Maps, dia bisa muncul lokasi-lokasinya di mana saja, dan juga ketika orang ingin mencari tahu jauh ya. Jadi pastikan sebenarnya satu first and foremost, pastikan digital infrastructure kita itu ready. Dan satu lagi, kalau untuk para retail yang punya website, jangan lupa user experience is very important. Kenapa? Kalau mereka buka page-nya lama, belum sampai lihat barangnya udah lama loading terus ya, user experience-nya lama, itu pasti ditinggalin. So a lot of things yang mesti di quote unquote kita cek gitu sih ya. Betul, itu betul banget. Baik, terima kasih banyak Bu Angel maupun Pak Suryo. Mungkin satu pertanyaan lagi dari audiens. Oke, Pak. Terima kasih untuk waktu diberikan. Saya Budi Salim dari situs Tempat Install. Setahu saya kan kalau Google ingin kita pakai fasilitas ads-nya itu direct pay per click. Ya, dimana kan karena kita kan sebagai retail yang sekarang kena pandemi kan harus jaga cost. Ya. Jadi kan tapi enak bener kita klik, dia klik, belum beli kita bayar. Nah, apakah mungkin ini ide aja ya? Kan ibu kan ibu bapak ibu maksudnya. Terus sekarang mengakui juga, apakah mungkin misalnya ini dengan Hipindo spesial, ya kan? Sisinya itu ada dengan sales percentage, gitu. Karena ini sih Hipindo ini kan ya, walaupun dibanding sama Google yang seberapa besar, tapi ya lumayan loh. Kita semua kan lokal, ya. Sebagai orang Indonesia ya kita harus lokal. Yang itu apakah memungkinkan, dan mungkin juga bisa dibantu dengan umpama kata ada review yang jelek di antara kita punya anggota yang dibantulah review yang jelek itu mungkin di ke bawah gitu. Jadi kan anggota Hipindo ini terbantu ya. Jadi ini untuk Hipindo ya, karena Hipindo ini kan juga membawahi banyak juta tenaga kerja ya. Itu yang usul saya pertama. Nah yang kedua, saya ada bisnis rumahan ya. Itu senang sekali memakai Google,
Dan waktu pandemi itu sangat berguna sekali karena ternyata jadi bisa kegiatan untuk istri saya. Nah, saya sempat bantuin juga. Cuman kan kalau saya pikir UMKM itu kan orangnya sedikit, ya langsung kerja sendiri. Nah untuk rutinitasnya aja kayak promosi via Facebook, via WhatsApp dan lain-lain itu makan waktu. Nah sedangkan Google ini kan perkembangannya cepat sekali kan, sedangkan dibilang campur ada ini ada itu. Nah otomatis kan pasti UMKM ini yang memang SDM itu dari banyak, nah mungkin bisa nguber. Nah ini bagaimana cara Google mengantisipasi hal ini atau memang ya udah, jadi setiap UMKM mungkin kuenya dapat yang ini, jadi dia sebut yang ini. Nanti UMKM yang dapat yang inovasi yang ini, dia sebut inovasi yang ini aja. Apakah ada yang apa? Seperti yang tadi saya katakan. Dua itu aja. Terima kasih. Silakan Bu Angel, mungkin satu hal kalau untuk pay per click memang itu skimnya. Apakah bisa untuk khusus di Indo dibayarnya percentage gitu? Terus terang itu bukan ranahnya saya. Kebetulan saya handle large customer sales, jadi para manufacturer yang besar-besar gitu itu saya handle. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya cara bayarnya, cost per click, cost per view, that's a lot of components sih memang. Jadi kayak di YouTube videonya kita bayarnya ada cost per view. Jadi orang lihat 6 second bayar gitu. Tapi kalau untuk disuruh rubah skimnya terus terang bukan ranah saya Pak gitu. Tapi terus yang kedua kalau misalnya search yang bawah-bawah dihilang-hilangin, yang jelek-jelek gitu ya. Kita sebagai digital provider kita berusaha senetral mungkin untuk memberikan penilaian apa adanya gitu. Tetapi apabila misalnya contoh beberapa case ya yang kita temukan, ada beberapa tempat yang sebenarnya tidak eksis atau dibuat-buat gitu ya, atau misalnya reviewnya bohong-bohong gitu ya, itu bisa kita report bugs. Atau misalnya kita report ada sesuatu keanehan, nanti akan ada tim investigasinya gitu. Mungkin itu sih, mungkin dari Surya nambahin. Oke, mungkin kalau dari aku menambah untuk poin yang kedua tadi, mungkin kalau kita mau karena konteksnya karena banyak sekali UMKM, jadi bagaimana sebenarnya cara kita bagi kuenya gitu gitu ya. Nah sebenarnya untuk hal itu menurut aku tidak perlu khawatir karena gini, karena kayak seperti yang kita tahu tadi internet user itu banyak sekali ya, dan algoritma dan musuh kita itu terus belajar sebenarnya. Sebenarnya siapa sih orang-orang yang cocok untuk UMKM A gitu? Siapa sih orang-orang yang cocok untuk UMKM B seperti itu? Jadi selama proses berjalan dia belajar untuk memberikan traffic yang tepat untuk UMKM yang tepat karena mungkin kembali ke poinnya Angel tadi sebelumnya, semua itu punya market masing-masing dan si machine itu mencoba mengerti market si A dan B itu seperti apa sehingga semuanya bisa quote-unquote bisa untung lah dari Jadi memang di kita itu kalau saya ambil contoh case yang saya hadapi on daily basis ya Pak ya, misalnya kayak di YouTube Ads gitu ya. YouTube Ads kita kadang-kadang mikirnya, duh repot ya, ntar gue harus nentuin dong maunya gimana-gimana. Di YouTube Ads itu kita udah ada sistem automation gitu. Misalnya video campaign, kita tinggal bilang objektif kita maunya pokoknya reach-nya maksimum sekian besar reach-nya. Nanti ada di sistem AdWords yang akan menentukan produknya yang cocok apa gitu. Nah itu tuh udah automation gitu loh Pak. Mungkin itu salah satu contoh yang bisa kita pakai. Atau misalnya di Google itu kita misalnya ada juga similar audience. Udah kebaca nih UMKM A jualannya food and beverage, berarti audiensnya akan seperti ini. Kita akan bantu untuk blast iklannya untuk audiens yang seperti itu gitu. Nah terus khusus untuk Indo apakah ada special case, special treatment dan lain sebagainya? We are very happy to welcome teman-teman dari retail. Kalau misalnya nanti mau bikin sesi dengan kita untuk tanya-tanya untuk kedepannya seperti apa, we will be more than happy to support Indo dan teman-teman retail. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk para pembicara narasumber yang luar biasa. Terus terang Bu Angel, Pak Suryo, saya dari Indo bersama dengan teman-teman di sini, retailers. Ini memang nantinya akan mengundang Ibu dan Bapak di acara webinar kita yang khusus fokus sehingga para retailer bisa
kita kasih 1 jam 2 jam. Mohon maaf hari ini memang kita ada banyak sekali yang kita mau introduce kepada ekosistem kita, sehingga ini baru a taste, nanti feedbacknya bisa. Nah yang kedua, saya juga berharap seperti yang disampaikan Pak Budi, bahwa kalau ini adalah asosiasi atau himpunan retailers ekosistem seluruh Indonesia, tolong Google memikirkan sebagai kawannya Indonesia. Ini dalam menjadi raja di negara sendiri ya Bu ya. Ya, supaya kita bisa menjadi local wisdomnya. Mohon Google US pikirkan local wisdom terhadap Indonesia dalam rangka kemerdekaan Indonesia. US Indonesia kan kita berkawan kan. Gitu. Jadi diharapkan itu mohon disampaikan. Ya, terima kasih sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber yang biasa. Saya kembalikan pada MC.